Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah masjid rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sekarang berada di dalam kenikmatan Allah yang paling agung, yang paling besar, yaitu kita bersaudara di dalam agama Islam, ya. Kita Allah beri hidayah untuk bisa mengenal agama Allah yang benar dan berada di atasnya di dalam ilmu dan amalnya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, ya, sehingga kita Allah hindari dari penyakit-penyakit yang membuat kita terhalang terkadang dalam melakukan ibadah-ibadah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, yang dengan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya kepada kita, kita bisa menyempurnakan amal-amalan soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian semoga selawat dan salam diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang telah mengajari umat ini tentang perkara-perkara agama seluruhnya dan tidak meninggalkan satupun melainkan beliau telah menjelaskannya, ya. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Nabi bersabda, tidak ada satu perkara pun yang tersisa yang mendekatkan kalian kepada surga Allah dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian, atau telah aku jelaskan kepada kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu insya Allah kehadiran kita di sini, ya, kita akan sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan, yang mana kita Allah persaudarakan di atas Islam dan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara, kata Allah. Karena itu kita diperintahkan untuk saling menasihati, saling mencintai, dan saling berkasih sayang di antara kita, dan salah satunya adalah saling mengunjungi, ya, sehingga terdapat hubungan yang baik antara sama kaum muslimin. Alhamdulillah, pada pekan ini kita datang dengan satu mobil, ya, satu rombongan. Karena mobilnya cuma satu, jadi ibu-ibunya tidak bisa ikut lagi, ya. Yang sudah 2 bulan kayaknya ibu-ibunya nggak bisa ikut karena cuma satu mobil yang bisa berangkat kemari. Alhamdulillah, bapak-bapaknya saja yang bisa kemari. Mudah-mudahan masih bisa menyambung silaturahmi antara kita yang di Kota Medan dengan bapak ibu yang di sini, yang di Sikabung-Kabung ini. Yang juga mudah-mudahan pada setiap kali kami kemari, insya Allah kita akan mengadakan pengajian, ya. Kita akan membacakan di sana ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, yang semoga dengannya kita bisa saling mengingatkan betapa pentingnya iman dan amal soleh, betapa pentingnya kita senantiasa menjaga keimanan kita dan beramal soleh di atas keimanan itu, sehingga kita selamat semasa kita menjalani kehidupan dunia ini hingga selamat sampai ke akhirat kelak nanti, ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita berkumpul di sini juga Allah kumpulkan di dalam surganya.
Baiklah Bapak Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita selama hidup di dunia hingga ke akhiratnya, ya. Sehingga kita di dunia hidup dalam rangka syariat Islam, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh, selamat dari godaan-godaan dunia dan dari hal-hal yang maksiat dan dosa, hingga kita Allah wafatkan di atas istiqomah di dalam Islam dan iman. Dan dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat pula, ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan atau kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Rabbana atina, ya Allah atau ya Rabb kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini semasa kami hidup di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga ketika di akhirat nanti kebaikan pula, wa qina adzabannar, dan jagalah kami atau hindarkanlah kami dari api neraka. Ya gitu ya. Sehingga sebenarnya tujuan kita semua di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat semasa berada di dunia, hingga kita juga bisa selamat setelah di akhirat nanti. Nah, itulah sebenarnya tujuan seorang mukmin, ya. Dan kita harus selalu ingat dengan tujuan ini agar jangan sampai dipalingkan atau disesatkan oleh syaitan, oleh iblis, yang memang dia tidak punya tugas lain atau tidak punya pekerjaan lain selain untuk menyesatkan umat manusia. Jadi semua bisikan-bisikan jahat itu berasal dari iblis dan syaitan dan tentara-tentaranya. Sebelum itu maka kita berbicara dulu tentang siapa ini iblis ini, ya, sehingga kita bisa selamat darinya. Kita bicara tentang dahulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, dan Allah takdirkan ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. Pertama, malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya. Baru kemudian Allah ciptakan jin, ya. Allah ciptakan dari apa? Dari nyala api, ya, mimma rijimin nar kata Allah. Dari nyala api yang menyala-nyala. Kemudian barulah Allah ciptakan manusia dari min salsalin kal fakhar, dari tanah lempung atau tanah liat. Nah, itulah ya makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian dari 3 yang Allah ciptakan ini, 1 Allah ciptakan khusus untuk mengabdi kepada Allah saja, yaitu malaikat, yang dia tidak punya keinginan sama sekali untuk berbuat jahat. Jadi selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa dan kejahatan. Adapun yang 2, jin dan manusia, inilah makhluk yang Allah ciptakan punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Dia bisa milih untuk berbuat baik atau jadi orang baik. Dia juga bisa milih menjadi orang jahat atau berbuat dosa. Yang dengan pilihan itu pula nanti mereka mendapatkan balasannya. Bagi siapa yang berbuat baik, maka dia akan dapatkan balasan yang baik pula. Dan bagi siapa yang memilih untuk berbuat jahat, maka dia akan dapatkan balasan kejahatan pula. Nah, demikianlah jin dan manusia diciptakan, dan turunnya manusia dan jin di bumi ini dikarenakan suatu peristiwa yang mana ketika Adam diciptakan, maka iblis disuruh sujud kepada Adam. Ya. Ketika Adam baru selesai diciptakan, iblis disuruh sujud kepada Adam, sujud untuk dalam rangka Allah memerintahkannya dan dalam rangka
menghormati penciptaan Adam yang lebih sempurna daripada penciptaan jin. Akan tetapi ketika itu iblis tidak mau. Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari kalangan jin dan dia ketika itu ingkar dengan perintah Allah. Ya, dan ketika itu juga maka dia pun Allah golongkan menjadi orang-orang yang celaka. Kemudian setelah itu iblis berikrar, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena aku telah diorangkan menjadi orang yang atau golongan yang ingkar, kata iblis, maka aku akan menyesatkan manusia, katanya, agar menjadi seperti aku juga, menjadi ingkar, menjadi suka berbuat dosa, menjadi orang jahat, katanya. Nah, makanya bisikan-bisikan semua yang jahat-jahat itu ada peranan iblis di dalamnya, agar banyak yang menjadi temannya di neraka kelak. Nah, karena peristiwa itulah kemudian iblis berusaha menggoda Adam dan istrinya untuk berbuat dosa, dan kemudian Allah turunkan mereka berdua atau semua dari jin dan manusia itu ke muka bumi ini. Ya, dosa apa yang telah digoda iblis kepada Adam untuk mengerjakannya? Dosa memakan buah terlarang, ya. Jadi di surga itu ada buah terlarang yang tidak boleh dimakan. Lalu Adam pun tergoda untuk memakannya, sehingga dengan dosa itu kita semua diturunkan di dunia ini. Qala bitu minha jami'a, kata Allah. Turunlah kalian semuanya ke bumi ini. Siapa yang diturunkan semuanya? Jin dan manusia. Yang tadinya berseteru di surga sana, yang tadinya musuhan, ya, yang mana iblis nolak untuk sujud kepada Adam dan berjanji akan senantiasa menyesatkan anak Adam. Turunlah kita semua di bumi ini, dua makhluk, yaitu jin dan manusia, turun dalam keadaan satunya bermusuhan dengan yang lainnya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian, kata Allah, menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi kita turun di bumi ini punya musuh. Musuh Adam, musuh nenek moyang kita, yang dia dulu pernah berhasil menggoda Adam, dan kemungkinan besar dia juga pasti berhasil menggoda kita. Makanya kita harus berhati-hati di dunia ini untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah, agar kita tidak disesatkan oleh musuh kita ini. Jika kita lalai sedikit saja atau lengah sedikit saja, maka bisa jadi kita disesatkannya, agar menjadi golongannya, yaitu golongan orang-orang yang merugi. Nah, demikian ya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya. Jadi kita di sini ini bukan penduduk asli. Kita tadinya di surga, lalu kita turun di sini. Dan Allah katakan, apabila kita mengikuti petunjuk, maka kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan selamat. Dan apabila kita lepas dari petunjuk Allah, maka kita akan disesatkan oleh si iblis yang ikut turun bersama kita di sini, dan kita tidak akan selamat karena kita telah disesatkannya. Nah, itu yang perlu kita sadari di sini, ya. Karena itulah Allah senantiasa di setiap zaman dan di setiap masa menurunkan utusan-utusannya, para nabi dan rasul, untuk menunjuki umat manusia agar tidak disesatkan atau tersesat karena kebodohan dan juga karena bisikan-bisikan syaitan dan tentara-tentara iblis. Dan dalam rangka itu pula kita di sini saling mengingatkan, ya, untuk senantiasa beriman dan beramal soleh agar tidak sesat atau tidak menjadi orang yang sesat di dunia. Nah, demikian ketika itu, ya, untuk setiap kaum maka Allah utus nabi dan rasulnya. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, maka
beliaulah yang mengajari kepada anak-anak keturunannya tentang bagaimana beriman kepada Allah, mengimani bahwasannya Allah itu yang menciptakan dan yang memberi rezeki, yang melindungi dan yang bisa juga mendatangkan bahaya dan musibah karena dosa manusia, sehingga kita hanya berharap kepada Allah, berdoa kepadanya, tidak boleh berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dan jika kita beribadah kepada selain Allah, maka Allah akan turunkan siksaannya atau azabnya. Berlalulah beberapa masa sehingga manusia ternyata lupa akan perjanjian ini, yaitu perjanjiannya untuk senantiasa menyembah Allah semata. Baru turunlah Rasul pertama setelah Adam. Siapa Rasul pertama? Rasul pertama di muka bumi. Siapa? Setelah Adam? Nabi Nuh, ya, Nuh alaihissalam. Nah itu, pada masa itu orang-orang sudah lupa tentang janji ini. Mereka disesatkan sama iblis. Mereka enggak menyembah Allah lagi, tapi yang mereka sembah manusia juga, orang yang sudah mati. Dari tuan-tuan guru, syekh-syekh, pak kiainya itu yang mereka sembah. Mereka buatkan patungnya yang mereka sujud dan sembah, dengan harapan patungnya itu akan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Nah, itulah kesesatan kaumnya Nabi Nuh. Maka diutuslah kaum Nabi Nuh kepada mereka untuk mengatakan kepada mereka bahwasannya Allah tidak butuh perantara. Kalau mau berdoa sama Allah, doa langsung, nggak pakai perantara orang-orang soleh, tuan guru, kuburan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, tetapi langsung doa sama Allah, minta itu sama Allah, sujud dan rukuk itu sama Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, maka dialah yang pantas untuk disembah, tidak boleh selainnya. Namun ketika itu Nabi Nuh pengikutnya sangat sedikit, sehingga dia pun berdoa agar orang-orang yang tersesat ini dibinasakan saja seluruhnya. Dengan doa yang sangat masyhur itu, ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil muslimina wal mu'minat wala tajidu dzalimina illa tabara, katanya. Ya Allah, ampunilah aku dan semua orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan jangan jadikan apapun atau kamu sisakan sedikit pun orang-orang yang tidak beriman ini, kata Nabi Nuh, ya. Sehingga ketika itu terjadilah banjir besar yang menenggelamkan seluruh orang-orang kafir. Ya, tersisalah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di dalam perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Binasalah orang-orang yang kafir. Namun ketika itu, ya, ketika Nabi Nuh pun sudah wafat dan orang-orang yang beriman sudah wafat ketika itu, dan keturunan-keturunannya kembali lupa akan perjanjian yang Allah telah tetapkan, ya. Nah, setelah itu pun terjadi kembali kesyirikan. Orang-orang pun lupa akan petunjuk dan mereka kembali digoda oleh iblis untuk melakukan kesesatan. Maka diutuslah nabi berikutnya dan nabi berikutnya. Ya, demikian seterusnya, dari mulai Ibrahim, baru kemudian Musa, ya. Dan kemudian Isa, baru kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikianlah senantiasa Allah utus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kita akan petunjuk. Mengingatkan kita akan senantiasa mengikuti Allah, apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan tidaklah orang-orang yang tersesat sekarang ini melainkan mereka adalah orang-orang yang dahulunya sudah pernah Allah jadikan di atas petunjuk, namun mereka tersesat dari petunjuk yang lurus, ya. Maka kita lihat sekarang ada umat-umat seperti umatnya Nabi Musa. Siapa umat Nabi Musa sekarang? Orang-orang Yahudi, ya, yang mana mereka dahulu berada di atas petunjuk Nabi Musa,
Kemudian mereka merubah-rubah kitab suci mereka, dan mereka pun menyembah Uzair. Mereka katakan Uzair ibn Allah. Uzair itu anaknya Allah. Lalu mereka pun tersesat dari jalan yang lurus yang kita sebutkan tadi, disesatkan oleh syaitan untuk menyembah selain Allah. Kemudian datanglah Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Isa kita imani, ya, Isa yang sekarang disebut orang Yesus. Yesus itu Isa sebenarnya. Kita mengimani itu Rasul dan utusan Allah. Kita menghormati kedudukannya yang sangat mulia, tapi dia bukan anak Allah. Dia utusan Allah, manusia biasa yang Allah beri wahyu untuk disampaikan kepada manusia dan turun bersamanya kitab sucinya. Kemudian manusia pun kembali disesatkan oleh syaitan dan iblis, dan mereka pun kembali menyembah selain Allah, ya. Bahkan Nabi Isa-nya yang mereka sembah menjadi anak Tuhan katanya, ya, untuk mereka berdoanya kepada Yesusnya bukan kepada Allah lagi, sehingga mereka pun tersesat dari jalan yang lurus dan mereka pun disesatkan oleh syaitan dari jalan yang benar. Dan mereka pun mengubah-ubah kitab suci mereka. Makanya kita dapati ada persamaan antara kita dengan mereka, ya ada, karena memang mereka itu dahulunya turun kepada mereka Rasul, disuruh menyembah Allah semata, tapi kemudian mereka disesatkan oleh syaitan, merubah-rubah kitab suci mereka sehingga mereka pun terpaling dari menyembah Allah, terpaling kepada menyembah manusia yang sama dengan mereka juga dan berdoa kepada manusia yang harusnya berdoa hanya kepada Allah semata. Baru kemudian turunlah Nabi Muhammad SAW. Baru kembalilah manusia diluruskan dari kesesatannya. Ada yang dulu menyembah Nabi Isa, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api. Kemudian Rasulullah SAW mendakwakan mereka untuk kembali menyembah Allah semata. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak kepada kuburan, tidak kepada berhala, tidak kepada batu, tidak pula kepada Ka'bah. Tidak boleh. Hanya Allah semata yang boleh dimintai pertolongan. Ya, karena hanya Allah yang memberi rezeki, maka dialah yang patut disembah. Adapun yang selainnya hanya perantara untuk manusia mendapatkan rezeki, tetapi rezeki itu hanya pemberian dari Allah semata, bukan pohon itu yang memberi kita rezeki dengan buah-buahan yang muncul, bukan, tapi Allah lah yang telah menciptakan dia untuk berbuah, lalu buahnya bisa kita makan sebagai rezeki dan lain sebagainya. Bukan sungai itu yang menghidupi kita, tetapi Allah yang telah menciptakan airnya mengalir hingga kita bisa mengambilnya sebagai rezeki untuk kita. Dan semua itu adalah Allah yang telah memberikannya kepada kita hakikatnya dan bukan sesama makhluk. Karena itu tidak dibenarkan untuk menyembah sesama makhluk. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, ya, keberadaan kita di sini adalah untuk mengikuti petunjuk, ya. Dan petunjuk terakhir yang paling sempurna yang Allah turunkan adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena kedengkian dari umat-umat terdahululah mereka nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Padahal mereka tahu Muhammad adalah Nabi terakhir. Mereka tahu Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Azza wa Jalla karena isinya mirip dengan kitab suci mereka dan bahkan lebih sempurna lagi karena yang ada pada mereka sudah diubah-ubah. Sudah tercampur padanya perkataan manusia. Sementara Al-Quran masih murni. Tidak ada versi-versi dari Al-Quran, melainkan Al-Quran yang satu. Dan bahkan Al-Quran menantang orang untuk merubahnya, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah. Ini tantangan bagi orang semua untuk merubah Al-Quran. Silakan kalian palsukan kalau kalian bisa. Dan tidak ada satupun yang bisa palsukan Al-Quran sekarang. Karena namanya Al-Quran pasti isinya Al-Quran seperti yang kita ketahui. Tidak ada orang bisa buat Al-Quran lalu isinya beda. Nggak bisa. Itu sudah ditantang 1400 tahun lamanya dan tidak ada yang mampu memalsukan Al-Quran.
Dan demikian pula untuk membuat yang semisalnya, misalnya orang sudah pintar bahasa Arab lalu bisa buat kitab ya seperti Al-Quran, maka itu pun tidak pernah ada orang yang mampu untuk memenuhi tantangan ini ya. Allah berfirman dalam Al-Quran menantang orang-orang untuk membuat satu surat seperti Al-Quran ya, dan kalian tidak akan mampu mengatakannya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah. Jika kalian tidak mampu membuatnya dan kalian tidak akan mampu membuatnya seperti Al-Quran ini, fattaqun nar, kata Allah. Karena itu takutlah kamu kepada neraka ya. Nah, demikianlah syariat yang paripurna yang Allah turunkan, yang kita berada di atasnya ini. Alhamdulillah, kita Allah berikan syariat yang paling lengkap, lebih lengkap daripada agama-agama terdahulu dan rasul-rasul terdahulu dan umat-umat terdahulu dan agama-agama yang lainnya. Karena itu kita harus benar-benar mempelajari kitab suci kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempurnaan ini. Semuanya sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran dan kita tinggal baca dan mengamalkannya ya. Kesempurnaan ini bisa kita raih dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena itu ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum, salah satu atau cara yang paling mujarab dan manjur agar kita selamat dari godaan syaitan adalah kita dekat-dekat dengan Al-Quran ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah berfirman, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu agar kamu menjadi susah, agar kamu menjadi sengsara, agar kamu menjadi celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Ya. Di sini Allah dalam surat Toha ini ayat 1, 2 dan 3 Allah berfirman bahwasannya Al-Quran itu Allah turunkan bukan agar manusia menjadi susah karenanya, tapi justru menjadi bahagia ya. Al-Quran itu tidak Allah turunkan agar manusia menjadi celaka dengannya, justru agar manusia menjadi selamat. Al-Quran itu tidaklah Allah turunkan agar kita menjadi kepayahan dengannya, tetapi justru kita akan diberikan kemudahan dengan Al-Quran itu ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran itu bukan membuat kamu celaka, sengsara atau susah. Justru dengan Al-Quran lah kamu menjadi bahagia, kamu menjadi mudah hidup di dunia dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Al-Quran itu yang membuat kamu bahagia di dunianya sampai di akhiratnya. Nah, itulah ya Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Jadi kita untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, maka kita harus sering membaca Al-Quran. Dan inilah kitab yang merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang ini. Jika kita membaca Al-Quran dan kita baca artinya juga ya, maka kita akan dapati ini bukan sembarang perkataan. Tidak ada buku yang seperti ini di karang manusia, karena ini bukan buku manusia ya, buku dari Allah Azza wa Jalla, buku dari Sang Pencipta manusia. Karena itu kita akan dapati bahasa Al-Quran itu berbeda dari bahasa yang lainnya. Al-Quran itu kita baca lalu dia langsung menghujam ke dalam hati. Dari 1-2 ayat saja sudah memberikan kita sesuatu yang bisa mencerahkan hati kita dan menguatkan keimanan kita ya. Nah, demikian ikhwah fillah Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Selain itu amalan-amalan yang kita lakukan agar kita selamat selama masa kita di dunia hingga ke akhiratnya, terhindar dari kesesatan iblis yang diturunkan bersama kita di dunia ini, adalah hendaklah kita senantiasa melazimi sholat 5 waktu ya, as-salawatul khams ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah sesuatu amalan yang telah ditentukan waktunya.
Sesungguhnya sholat itu kata Allah, dia akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya atau mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ya, sehingga sholat ini akan menjaga kita setiap harinya dari berbuat kesalahan dan dosa. Dan apabila kita melakukan kesalahan dan dosa tersebut, maka sholat ini akan menjadi penghapusnya. Ya, sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu bagaikan mandi sehari semalam. Ya, Nabi pernah mengibaratkannya dengan orang yang memiliki sungai seperti kita, ada di sebelah kita ini sungai, lalu orang itu mandi 5 kali sehari semalamnya atau dalam 24 jamnya. Lalu Nabi berkata, jika ada orang yang mandi 5 kali dalam sungai, apakah dia masih ada kotoran pada tubuhnya? Maka ketika itu sahabat mengatakan tidak, ya. Karena ketika ada kotoran dia mandi lagi, hilang lagi kotorannya. Ketika ada nempel kotoran lalu dia mandi lagi, maka akan hilang kotorannya, ya. Nah, demikianlah salat kata Nabi. Salat itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang mengerjakannya selama dia terus mengerjakannya, ya. As-salawatul khams kata Nabi, salat yang 5, al-jumu'ah il jumu'ah, dan salat Jumat hingga Jumat berikutnya kata Nabi kafaratul lima bainahuma, akan menjadi kafaroh atau penghapus dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Ya, salat yang 5 waktu dari satu salat kepada salat yang berikutnya itu akan dihapuskan, ya, dengan sholat yang berikutnya yang kita lakukan. Dan Jumat kepada Jumat berikutnya, ya, Jumat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan dari antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Nah, demikianlah ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, ya. Sesungguhnya amalan paling penting yang bisa menyelamatkan kita adalah tetap menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita terluput sedikit pun darinya. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafirnya. Yang mana ciri seorang mukmin adalah sholat, ya. Tidak ada seorang muslim pun apabila dia mengaku muslim maka dia jauh dari sholat, dan justru itu adalah ciri-ciri bahwasannya dia seorang muslim sejati, yaitu dia mengerjakan sholat. Ya, karena itu bagaimanapun ceritanya atau apapun keadaannya, kita harus memaksakan diri kita untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai luput dari kita satu waktu pun, ya. Sesungguhnya mengerjakannya mudah, tidak perlu modal, tidak perlu harta, ya. Jika kita tidak bisa mengerjakannya dalam kondisi sakit atau terhalang dengan sesuatu hal, maka kita bisa mengerjakannya sedapatnya yang kita mampu, ya. Seperti itulah sholat. Ya, yang penting dia tetap dikerjakan. Tidak bisa dikerjakan berdiri, maka duduk. Tidak bisa datang ke masjid, maka di rumah nggak apa-apa. Ya, dalam keadaan sakit maka ada sholatnya orang sakit. Nggak bisa wudhu pakai air, wudhunya pakai tayamum, pakai tepuk debu saja pun bisa. Pokoknya semuanya Allah syariatkan agar sholat itu bisa dilaksanakan 5 waktu, dan sudah diringankan untuk kita supaya bisa mengerjakannya 5 waktu. Ya, karena itu, ya, agar kita tetap berada di dalam petunjuk hidayah Allah, maka tidak boleh kita meninggalkan sholat sedikit pun. Jika lepas dari kita sholat ini, maka syaitan akan datang memangsa kita. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, di awal, syaitan turun bersama kita di bumi ini setelah kita tadinya di surga, dan kita saling bermusuhan di sini, ya. Jadi ada musuh kita yang akan senantiasa menyesatkan kita di sini. Dialah yang telah menyesatkan kakek kita Adam, dan dialah yang sekarang ini berusaha menyesatkan kita juga untuk menjadi seperti dirinya, menjadi orang yang terkutuk, yang Allah sebutkan asyaitonir rajim, syaitan yang terkutuk, ya. Jadi dia berusaha menyesatkan kita agar kita jadi terkutuk juga. Caranya adalah dengan meninggalkan sholat. Caranya adalah dengan meninggalkan Al-Quranul Karim.
Nah, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Terakhir ya, amalan yang bisa menghindarkan kita dari godaan syaitan dan bisa menyelamatkan kita agar tetap berada di atas petunjuk adalah zikrullah. Adalah banyak berzikir kepada Allah ya. Nah, jadi amalannya ringan insyaallah. Ya, apalagi zikir itu hanya dilakukan dengan lidah ya, tanpa perlu gerakan-gerakan khusus ya. Kita bisa banyak-banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu ya. Zikir-zikir yang apabila kita membasahi lidah kita dengan mengucapkannya atau rajin mengucapkannya, maka niscaya hati kita tetap terjaga di atas petunjuk Allah, tidak menyimpang dan tidak pula disesatkan oleh syaitan, sehingga kita menjadi bersemangat dalam mengerjakan ibadah. Seperti kita sebutkan tadi, syaitan selalu menghalangi kita agar kita mengerjakan sholat 5 waktu misalnya. Nah, dengan kita banyak berzikir maka syaitannya pergi ya, sehingga ringan bagi kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu. Dan apalagi apabila kita senantiasa beristighfar ya, astaghfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu. Nah, itu artinya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjang. Kalau yang pendek astaghfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Ya, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat atau kembali kepada Allah. Nah, itu sudah cukup. Kita banyakkan dari istighfar-istighfar itu, yang semoga dengan itu Allah tetap memberi kita petunjuk dan kita tetap berada di jalan petunjuk dan terhindar dari kesesatan oleh syaitan. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Dengan demikian maka Allah akan memberi perlindungan kepada kita semasa kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan akan memberikan kita keselamatan di akhirat pula ya. Sebagaimana hadis-hadis yang datang tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Baik kiamat besar yang mana bumi semua dihancurkan, ataupun kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Ya, matinya seseorang ya. Jadi kiamat itu pasti akan kita rasakan ya. Baik kiamat yang besar atau mungkin kita tidak bisa mendapati yang besar yang mana langit dan bumi dihancurkan seluruhnya, tapi kita juga pasti kiamat, masing-masing kita kiamat ya, yaitu mati. Dan setelah mati barulah Allah akan menunjukkan kepada kita hasil dari perbuatan kita ya. Tidaklah yang baik melainkan balasannya baik pula, tidaklah yang buruk melainkan balasannya buruk pula. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, kata Allah. Apakah ada balasan untuk perbuatan baik melainkan kebaikan pula ya. Nah, makanya kita harus senantiasa tetap di atas petunjuk, dan kita berharap ya, dengan berbuat yang baik maka Allah akan menjadikan kita balasan yang baik pula di hari akhirat kelak ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati ya. Sudah 45 menit kita memberikan ceramah kita tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan maka kita persilahkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan peningkatan keimanan bagi kita, mengingatkan kita akan pentingnya senantiasa beriman kepada Allah dan menjaga amal soleh kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh syaitan kepada kesesatan orang-orang terdahulu ya, kepada kesesatan syaitan sendiri yang bermaksiat kepada Allah, dan kesesatan kaum-kaum terdahulu yang mana mereka berdoa, meminta, menyembah kepada selain Allah. Tanya Pak Ustaz. Ya Pak. Di Al-Quran itu tadi ada setan, ada iblis, ada jin, itu gimana sebenarnya Pak Ustaz? Sama atau beda mereka itu Pak Ustaz? Ya. Nah. Jadi, ya.
Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu cuma 3 ya. Apa tadi? Malaikat dari cahaya, kemudian jin dari api, kemudian manusia dari tanah. Nah itu yang Allah ciptakan cuma 3. Alien nggak ada. Alien itu manusia dengan jin sebenarnya. Manusia jin itu alien di muka bumi. Kita kan asalnya dari surga. Kita turun di muka bumi ini sebagai alien, orang asing, lalu kita akan balik lagi ke sana. Makanya ingat, kita nggak lama-lama di sini. Kita ini cuma tamu. Penduduk asli bumi itu kucing, ayam, itulah asli penduduk bumi. Kita bukan penduduk bumi, kita nanti balik lagi kepada Allah. Makanya siapa yang baik-baik di sini, baiklah nanti di sana. Siapa yang nggak baik, maka bisa dapat hukuman nanti di sana. Jadi iblis itu siapa? Iblis itu salah seorang jin ya. Salah seorang jin. Salah seorang jin namanya iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, kata Allah. Iblis itu dari golongan jin. Jadi seorang jin namanya si iblis. Seorang manusia namanya si Budi kan gitu. Ada seorang jin namanya si iblis. Iblis itulah yang disuruh sujud kepada Adam, lalu dia durhaka, lalu dia meminta untuk dipanjangkan umurnya supaya menyesatkan manusia, saking dendamnya, supaya ikut sama dia ke neraka. Nah, manusia yang dia sesatkan dan jin-jin yang mengikuti kesesatan si iblis itu dikatakan setan sifatnya. Jadi setan itu sifat orang yang jahat, tersesat, lalu ngajak orang lain untuk ikut jahat dan tersesat. Setan, baik dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, kata Allah. Setan itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau ada orang jahat ngajak orang untuk berbuat jahat, maka dia itu setan. Karena sifat dia itu gitu. Nah, tapi makhluknya sama, jin dan manusia juga. Karena memang 2 kita turun dari bumi, turun dari langit di muka bumi ini. Gitu Pak. Setan itu sifat Ya, sifat. Setan itu sifat jahat yang mengajak kepada kejahatan. Setan lah itu. Gitu. Jadi si iblis ini udah punya kitabnya dia Pak. Kitab untuk menyesatkan anak manusia. Makanya hati-hati. Agar kita bisa selamat dari kitab kesesatannya iblis, kita harus banyak-banyak membaca kitab Al-Quran. Gitu. Jadi Ustaz, iblis tadi salah satu jin gitu Ustaz ya? Iya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, kata Allah. Jelas dalam Al-Quran. Salah satu jin. Jin itu adalah seorang jin. Iblis itu adalah seorang jin. Iya, seorang anak jin yang sesat. Dan dia punya anak-anak juga, beranak pinak juga dia. Ya, sebagaimana Adam beranak pinak, gitu ya. Dan dia memang berjanji untuk senantiasa menyesatkan kita. Ngomong Pak Ustaz, ada nggak orang yang bisa melihat jin gitu Pak Ustaz? Umpamanya orang orang pintar lah gitu, ada nggak? Ya? Orang pintar apa deh? Umpamanya orang normal gitu, katanya bisa melihat jin gitu, gimana sebenarnya Pak Ustaz? Atau syekh gitu. Syekh. Ada nggak yang betul orang bisa melihat jin gitu? Iya. Nah, dalam hal jin dan manusia, Allah sudah tetapkan untuk setiap manusia, setiap bangsa manusia tidak bisa melihat jin. Dan setiap jin bisa melihat manusia. Dan Allah tetapkan itu dalam Al-Quran. Allah katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Surah Al-A'raf. Allah katakan dia itu, si iblis itu, dia bisa melihat kalian, dia dan kaumnya, yaitu orang bangsa jin. Dia bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Itu dia aslinya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Dan kalian nggak bisa lihat mereka. Itu dia. Nah, itu dia ya. Jadi aslinya itu kalian nggak bisa lihat mereka, kata Allah. Kamu tuh manusia, kamu tuh nggak akan bisa lihat jin. Lalu bagaimana dengan fenomena orang bisa lihat jin? Nah, ini sebenarnya permainan jin itu sendiri.
Jadi jin itu bisa menyihir manusia. Sebagaimana sihir itu ada ya ketika semasa zaman Nabi Sulaiman, kemudian ke zaman Nabi Musa kembali digalakkan oleh syaiton-syaiton, dan ada beberapa yang masih dimiliki oleh zaman sekarang oleh jin-jin ataupun wali-walinya jin, dukun-dukun apa lain-lain yang bisa menyihir mata manusia sehingga dia halu. Apa halu? Halusinasi melihat bangsa jin. Sebenarnya bukan. Jadi ada suatu tes yang dilakukan oleh di YouTube banyak itu, Ustadz Muhammad Faizar namanya. Dia kumpulkan orang-orang yang ngaku bisa lihat jin, yang katanya indigo dan lain sebagainya, atau yang bisa nampak-nampak gitulah kan gitu ya. Lalu dia bawa ke suatu tempat yang agak-agak angker. Dia bawa orang pertama, lalu orang pertama katakan, oh jinnya besar, matanya merah, ada tanduknya. Dah, habis itu pulang. Dia bawa orang kedua lihat jinnya harimau semua ini Pak, harimau, ada monyet apa segala macam, binatang yang dia lihat. Dia lihat bawa orang ketiga, baru seperti kita kebanyakan lihatnya kayak kuntilanak putih-putih, kumal-kumal gitu. Nah ternyata lain orang, satu tempat, satu lokasi, lain rupanya yang dilihatnya gitu. Jadi halunya lain-lain gitu. Nah ini bukti ya di situ disebutkan bahwasannya itu hanya halusinasi yang disihir setan di matanya sehingga dia nampak seperti melihat, padahal bukan itu bentuk asli setan atau jin yang dinampakkan. Gitu ya. Nah demikian ya, jadi aslinya tidak bisa melihat kecuali ada gangguan dia. Jadi dia diganggu oleh syaitan sehingga bisa nampak wujud-wujud. Padahal wujud-wujud itu halusinasi di matanya saja, bukan berarti ada jin di situ. Gitu. Wallahu ta'ala alam ya. Nah gitu, jadi aslinya kita tidak bisa lihat jin, dan kita memang tidak diperintahkan untuk bisa lihat jin ya. Jin itu diperintahkan juga beribadah kepada kita. Jadi mereka sama seperti kita beban syariatnya. Dia disuruh sholat juga, disuruh juga baca Quran, disuruh juga zikir, disuruh jadi orang yang soleh. Jadi jin yang soleh dan soleha akan masuk surga bersama manusia yang soleh dan soleha. Jin yang jahat akan dimasukkan ke neraka bersama jin yang jahat juga, bersama manusia yang jahat juga. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, kata Allah. Setiap kali masuk suatu umat, maka dia melaknat umat yang satu lagi. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ulahum li ukhrahum qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna. Setiap kali masuk suatu bangsa, kata Allah dalam Al-Qur'an, ke dalam neraka itu, setiap kali masuk suatu golongan ke dalam neraka, maka dia melaknat golongan yang lainnya. Setiap kali masuk manusia, maka dia melaknat bangsa jin. Apa katanya? Jin, kalian terlaknatlah, kalian telah menyesatkan kami selama di dunia ini. Gara-gara kalianlah kami masuk neraka. Lalu ketika masuk bangsa jin, ternyata dia juga melakukan yang sama. Apa katanya? Terlaknatlah kalian bangsa manusia, gara-gara kalianlah kami masuk ke dalam neraka ini. Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ternyata mereka masuk neraka itu saling melaknat. Celakalah kalian gara-gara kalian lah kami ini. Jadi mereka salah-salahan di dalam neraka itu. Ya. Wa qalat lahum li ukhrahum famakana lakum alaina min fadl. Lalu yang satu berkata kepada yang lain, enggak gara-gara kalian kami mendapatkan siksaan yang banyak, fadzukul adzaba bima kuntum taksibun. Kalian akan merasakan siksa sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi masing-masing sebenarnya ya, meskipun cuman gara-gara, tapi akan disiksa sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah gitu. Nah gitu ya. Nah itu dia, makanya jangan sampai tertipu di dunia, jangan sampai tersesat. Hati-hati, kita punya musuh. Jangan sampai lengah. Kita akan punya musuh yang selalu membisikkan kita untuk jadi orang jahat, untuk meninggalkan sholat, untuk jauh-jauh dari baca Al-Quran, untuk jauh-jauh dari zikir, malas. Nah, kenapa? Memang ada musuhnya kita ini. Hati-hati, kita di dunia ini bukan tenang-tenang kayak yang kita lihat ini aja. Ada jin-jin di sini, ada setan-setan membisik-bisikkan kerjanya. Tapi dia bisik-bisik nanti dia nggak dapet siksaan karena membisikkan kita, enggak.
kita yang akan menanggung dosa kita sendiri. Gitu. Mereka cuma bisik-bisik saja, lepas tanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan. Nah ya, kita akan disiksa karena perbuatan kita sendiri, nggak bisa nyalahin jin, nggak bisa. Ya di dalam surat yang lain, tadi surat Al-A'raf, dalam surat Qaf disebutkan ya, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ketika manusia menyalahkan jin, lalu jin itu ngomong lagi kepada Allah, rabbana ma atghaituhu, ya Allah, aku dulu semasa di dunia nggak menyesatkan dia, kata jin. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi dia memang udah jadi orang sesat tanpa aku godain lagi, katanya gitu. Gitu. Jadi di hadapan Allah itu orang itu saling bertengkar. Lalu Allah katakan, ma yubaddalu qawlu ladayya. Semua sudah aku tetapkan dan hari ini tidak akan akan kuubah janji-janjiku ya. Yang baik akan dapat balasan yang baik, yang jahat pasti dapat balasan yang hukuman yang jahat pula. Nah, gitu. Jadi nggak bisa saling salah-salahan. Walaupun kita ada yang bisi-bisi di dunia ini, tapi kita akan menanggung dosa dari apa yang kita lakukan sendiri. Nah, gitu. Nah, maka bahaya, hati-hati dengan bangsa jin dari kalangan manusia, jin dan dari syaitan ya, baik dari kalangan jin dan manusia yang senantiasa menyesatkan kita. Nah, karena nanti mereka nggak akan menanggung, nggak akan bertanggung jawab terhadap bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan itu. Kita akan menanggungnya karena kita yang mengerjakannya. Nah gitu, baik. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tanya kamanya. Kalau saya nanya sering ya. Oh iya. Nah, kalau baca Al-Quran usahakan ada artinya ya. Jadi bisa baca yang saya seperti sebutkan tadi tentang penyesalan penduduk neraka. Itu penting kita ketahui agar kita jangan menyesal seperti mereka ya. Ternyata penduduk neraka itu menyesal karena nggak sholat ya. Masalakakum fi saqar. Ketika malaikat bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kok masuk neraka gitu ya? Qalu lam nakum minal musallin, kata orang itu. Dulu kami nggak pernah sholat, katanya. Walam nakum nut'imul miskin. Dulu kami nggak pernah ngasih makan orang miskin, katanya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu kami kerjanya ngobrol aja, duduk-duduk ngobrol. Nah, itu dia rupanya. Orang tuh masuk neraka gara-gara nggak pernah sholat, nggak mau ngasih makan orang miskin, dan tukang ngobrol aja kerjanya. Nah, itu dia. Tidak beribadah maksudnya. Ya. Nah, itu. Hal-hal seperti itu kita harus baca dalam Al-Qur'an. Jadi kita tahu, oh rupanya ini salah satu berita yang Allah sebutkan, orang masuk neraka gara-gara dia nggak mau sholat. Ya laitani qaddamtu li hayati, kata mereka ya. Itu penyesalan penduduk neraka. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa artinya? Wahai sekiranya aku telah membuat persiapan untuk kehidupanku ini. Ya, seandainya aku sudah beramal soleh agar kita bisa bahagia di kehidupan akhirat ini, gitu. Nyesel. Nah, ya jadi penghuni neraka itu nyesel. Sampai ke sana itu pasti nyesel ya. Makanya jangan sampai kita nyeselnya di sana. Kita harus kokoh di sini, ngelawan setan, melawan kemalasan agar kita jangan nyesel di sana, gitu. Baik, cukup ya, sudah 1 jam kita ya. Bagi yang ingin belajar baca Al-Quran, nanti mungkin bisa kita ajari sedikit. Mungkin ada buku Iqra itu ya, bagi yang mau, bagi yang mungkin bisa diajari sama Ustadz di sini, belajar sama Ustadz di sini. Atau kalau ada yang dari pesantren bisa ngajari Al-Quran, mungkin bisa belajar dari sini. Tapi bagi yang mau belajar sama kita, nanti boleh ya, sebelum atau sesudah zuhur bisa belajar baca Al-Quran bersama saya atau salah satu dari teman-teman di sini. Baik, acara selanjutnya ya, makan ya, kita makan bareng, ada seperti biasa ya, kita makan bareng-bareng, insya Allah ada disiapkan makanannya. Saya tutup kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi
pengingat bagi kita semua ya untuk senantiasa beriman dan beramal soleh semasa di dunia agar selamat sampai ke akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyimpulkan kita dalam surganya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.